Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga rezekinya lancar, amin. Serbia merupakan anggota perintis dari Yugoslavia, dan Serbia juga pernah bersatu dengan Montenegro pada tahun 1992, kemudian berpisah kembali pada tahun 2006 untuk menjadi negara merdeka. Belgrade merupakan ibu kota Serbia dan menduduki peringkat tertinggi sebagai kota pesta. Serbia adalah tempat lahirnya 18 Raja Romawi. Yang paling terkenal adalah Konstantin the Great, Raja Romawi yang memproklamirkan Kristen sebagai agama resmi kerajaan. Mayoritas nama terakhir orang Serbia berakhiran dengan ici, seperti Novak Djokovic, Ana Ivanovic, Julijanic, Silvanic, dan lain-lain. Novi Pazar adalah pusat budaya Islam di Serbia, yaitu peninggalan selama 500 tahun pendudukan Ottoman. Serbia lebih maju dalam teknik pembuatan jam. Serbia sudah bisa membuat jam 600 tahun sebelum Swiss merajai industri jam dunia. Serbia adalah pengekspor terbesar raspberry yang menyuplai 30% raspberry di dunia. Gereja Saint Sava di Belgrade adalah salah satu gereja ortodoks terbesar di dunia. Swiss merupakan salah satu tempat teraman di dunia karena tingkat kejahatan yang rendah. Kunci keamanan negara ini karena kemakmuran masyarakatnya merata. Ibu kota negaranya adalah Bern, dan namun kota terbesarnya berada di Zurich. Coklat adalah ekspor utama negara Swiss. Swiss tidak termasuk dalam Uni Eropa, namun masuk dalam daftar visa Schengen. Mata uangnya bukanlah euro, tapi menggunakan mata uang Swiss franc. Dan Swiss merupakan salah satu negara dengan biaya hidup termahal di dunia. Swiss mempunyai 4 bahasa nasional, yaitu bahasa Prancis, Jerman, Italia, dan Romansh. Ada 208 gunung di Swiss. Dari jumlah tersebut ada 24 gunung yang tingginya mencapai 4.000 meter. Swiss memberlakukan wajib militer untuk laki-laki berusia 18 hingga 30 tahun dan akan menjalankan wajib militer dengan durasi selama 21 minggu. Selain menjadi negara paling makmur di dunia, Swiss juga merupakan negara terbersih di dunia. Swiss adalah negara yang punya obsesi dengan ketepatan waktu. Terlambat dalam hitungan 1 menit juga tidak ditolerir. Inilah kenapa Swiss dikenal dengan produksi jam tangannya. Jungfrau-Joch menjadi stasiun kereta tertinggi di Eropa dan juga dikenal dengan sebutan Top of Europe. Kan adalah negara terkecil di dunia dengan jumlah penduduk yang paling sedikit. Ukurannya hanya seluas 44 hektar atau 0,44 km persegi dengan penduduk hanya sekitar 1.000 orang. Vatikan menganut sistem politik monarki oleh paus dan satu-satunya monarki di Eropa yang memegang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 95% populasi di Vatikan adalah laki-laki. Vatikan mencetak mata uang, perangko, paspor, dan plat nomor mobil sendiri, dan juga memiliki kantor media, bendera, dan lagu kebangsaan sendiri. Museum Vatikan merupakan salah satu museum dengan koleksi seni terbanyak di dunia. Ada sekitar 70.000 karya seni di sini. Jika dipajang berbaris, koleksinya bisa sepanjang 15 km. Ada 54 galeri yang bisa dikunjungi di sini. Kapel Sistine menjadi salah satu yang populer. Basilika Santo Petrus adalah gereja Katolik terbesar di dunia. Untuk menjadi warga negara Vatikan, seseorang harus bekerja di sana. Kewarganegaraan tidak dijamin berdasarkan tempat kelahiran, tapi hanya mereka yang bekerja di sana. Dengan demikian, jika seseorang kehilangan pekerjaannya, maka kewarganegaraannya pun dicabut, dan orang-orang yang bukan warga manapun secara otomatis menjadi warga negara Italia. Kota Vatikan adalah satu-satunya negara di dunia dengan angka kelahiran 0. Fakta bahwa tidak ada rumah sakit bersalin di Vatikan. Bayi-bayi warga Vatikan dilahirkan di rumah sakit di Roma. Secara historis, Irak dikenal sebagai Mesopotamia, yang secara harfiah berarti di antara 2 sungai dalam bahasa Yunani. Tanah ini menjadi tempat kelahiran peradaban pertama dunia yang dikenal. Budaya Sumeria diikuti dengan budaya Akkadia, Babilonia, dan Asyur yang pengaruhnya meluas ke daerah-daerah tetangganya sejak sekitar 5.000 sebelum Masehi. Populasinya sekitar 36 juta jiwa. Bahasa resminya adalah bahasa Arab dan Kurdi. Ibu kota dan kota terbesarnya berada di Baghdad. Kota Baghdad juga terkenal dengan sebutan Negeri 1001 Malam. Kota ini menyimpan banyak budaya, melahirkan jutaan pemikiran, dan disebut kota paling beradab di dunia.
serta terdapat hikayat 1001 malam-malam yang terkenal seperti Abu Nawas, Alibaba, Aladin, Sinbad, dan lain-lain. Sifat dermawan orang Irak. Jika seseorang mengagumi barang milik orang Irak, misalnya vas bunga, maka orang Irak biasanya meminta untuk mengambilnya. Karenanya, etika yang lebih baik di sana adalah menghindari memuji barang milik orang lain secara berlebihan. Mesir merupakan negara yang mempunyai penduduk Arab terbesar di dunia, yaitu berjumlah 74 juta jiwa. Total penduduk Mesir hampir mencapai 100 juta orang, dengan 80% beragama Islam. Ibu kotanya berada di Kairo. Mesir juga merupakan negara pertama di dunia yang mengakui kedaulatan Indonesia. Sebanyak 65% artefak kuno di dunia terdapat di Mesir. Orang Mesir kuno percaya bahwa setelah kematian ada kehidupan. Dengan memumikan mayat, mereka percaya akan selamat setelah kematian. Mumi dikubur bersama dengan benda-benda berharga agar setelah mereka bangkit sudah mempunyai bekal. Gurun Sahara pernah ditumbuhi rumput yang subur, namun karena perubahan iklim 8.000 sebelum Masehi silam, maka mulai berubah dari padang gembala menjadi gurun pasir. Sekarang Sahara menjadi gurun terbesar dan dengan luas 9 juta kilometer persegi, hampir setara luas benua Eropa. Bangsa Mesir kuno adalah pencipta dari sistem kalender yang terdiri dari 365 hari dibagi menjadi 12 bulan. Mereka juga yang menemukan jam. Sungguh mencengangkan mengingat itu dibuat dari sekitar 6.000 tahun yang lalu. Bangsa Mesir kuno adalah bangsa pertama yang tahu cara mencegah kehamilan atau program keluarga berencana. Wanita Mesir kuno mencampurkan lumpur, madu, dan kotoran buaya. Campuran ini kemudian dimasukkan ke dalam VI wanita sebelum berhubungan badan. Keasaman yang ada di kotoran buaya dikenal sebagai spermisida yang efektif. Portugal menjadi kekuatan maritim terbesar selama abad 15 dan 16. Dan juga Portugal merupakan bangsa perintis penjelajahan. Ibu kotanya berada di Lisbon. Separuh dunia baru pernah menjadi milik Portugal melalui perjanjian Tordesillas pada tahun 1494 yang pada intinya memberikan kepada Portugis separuh dunia baru meliputi Brazil, Afrika, dan Asia. Nama lain Portugal adalah Lusitania. Kata Portugis sering dipakai untuk menyebutkan orang yang berasal dari Portugal. Kata ini juga sebutan untuk bahasa yang dipakai oleh bangsa ini. Bahasa Portugis digunakan oleh 9 negara di dunia. 9 negara ini tergabung dalam Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, terdiri dari Angola, Brasil, Cape Verde, Timor Leste, Guinea Ekuatorial, Guinea-Bissau, Mosambik, Portugal, dan Sao Tome dan Principe. Hubungan diplomatik tertua di dunia adalah antara Portugal dengan Inggris atau Anglo-Portugis. Perjanjian pertama antara kedua negara disahkan pada 1373 dan bertahan sampai sekarang. Universitas Coimbra didirikan pada tahun 1290. Universitas Coimbra merupakan salah satu universitas tertua yang masih beroperasi di dunia dan universitas tertua di Portugal. Toko buku tertua di dunia ada di ibu kota Portugal, Lisbon, yaitu toko buku Bertrand yang berdiri pada tahun 1732 sebelum dipanggil Afghanistan. Dalam sejarah panjang sekitar 5.000 tahun lalu, wilayah itu memiliki nama kuno yaitu Ariana, namun bukan Ariana Grande. Dan nama kuno tersebut dicatat dalam nama maskapai penerbangan nasional Afghanistan, yaitu Ariana Airlines. Ibu kota Afghanistan berada di kota Kabul, sebelumnya berada di Kandahar. Bahasa resmi Afghanistan adalah bahasa Dari dan Pashtun. Nama Afghanistan memiliki arti tanah orang Afgan. Luas wilayah Afghanistan 2.230 km persegi, menjadikannya negara terbesar ke-40 di dunia. Penduduknya berjumlah sekitar 38 juta jiwa. Olahraga nasional Afghanistan disebut sebagai buzkashi atau kambing rampasan. Hal ini dianggap sebagai olahraga paling liar di dunia, mengharuskan para pengendara kuda bersaing untuk menangkap tubuh kambing dan menjatuhkannya ke dalam lingkaran yang sudah ditandai. Puncak tertinggi Afghanistan adalah Hindu Kush dengan ketinggian 7.690 meter di atas permukaan laut. Hanya ada 2 restoran KFC di Afghanistan, tetapi kepanjangannya bukan Kentucky Fried Chicken, tetapi Kabul Fried Chicken. Belgia dikenal pula dengan sebutan medan perangnya Eropa, karena menjadi medan perang antara kekuatan negara-negara Eropa dan di antara 2 perang dunia. Ibu kotanya berada di Brussels. Belgia memiliki 3 bahasa resmi, yaitu bahasa Belanda,
Prancis, dan Jerman. Istilah spa yang digunakan untuk perawatan tubuh berasal dari nama kota Spa di Belgia. Orang Belgia adalah penemu dan pencipta makanan goreng-gorengan yang handal. Waffle juga berasal dari Belgia. Durbuy di Belgia adalah kota terkecil di dunia. Kota ini juga kota peninggalan zaman pertengahan yang masih ada sampai sekarang. Tomorrowland, festival musik elektronik terbesar di dunia, ada di Belgia. Tintin dan The Smurf adalah komik terkenal dari Belgia. Tram pesisir laut Belgia adalah jalur tram terpanjang di dunia, yang panjangnya mencapai 68 km. Tram ini mulai beroperasi tahun 1885 antara Depan dan Knokke Heist, yaitu dari perbatasan Prancis sampai perbatasan Belanda.